Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu kembali dengan saya Seno Biartono. Saya Abeng. Dalam podcast pemberdayaan. Apa nih Bang? Nah, biasa kita buka dengan pantun Bang Abeng. Ya. Jogging pagi mencari peluh. Cakep. Jogging dengan kawan di Komplek Untan. Artinya apa Bang? Ketemu kembali di episode yang ke-10 dalam podcast Jejak Pemberdayaan. Jadi kita kembali Bang Abeng ya, kita mau ngomong ringan tentang pemberdayaan setelah beberapa kali kita undang teman-teman Bang ya. Betul. Walaupun santai tapi kita tetap serius. Dan jangan lupa juga sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada 101 yang sudah menyediakan tempat untuk pelaksanaan podcast ini. Jangan lupa untuk mampir untuk menikmati kopinya Bang Abeng ya. Kenapa harus mampir Bang Seno? Ya, karena kopinya banyak di sini Bang Abeng. Nah, kata orang kalau enggak ngopi itu pikiran sumpuk Bang Abeng. Kemudian tidak lupa juga kami ingatkan tetap melakukan like, share, and subscribe untuk podcast kita ini, karena dengan dukungan kawan-kawan Bang Abeng, podcast kita akan terus berkembang untuk menjadi lebih baik ke depan. Harapannya Bang Seno. Oke, kita langsung ya nih Bang Abeng. Kali ini kita kembali ke desa, lebih pada pelaksanaan lagi Bang Abeng. Kita pengen yang lebih spesifik nih Bang Seno. Kita pengen bahas masalah teknis harusnya kan. Teknis ya. Ya. Berarti kita ambilnya apa ke jalan, jembatan atau? Karena kalau sekarang kan problem kita di daerah pedalaman kan akses nih Bang Seno ya. Jadi akses, ya. bagaimana kalau kita bahas tentang jalan? Padahal sebenarnya jalan itu mudah Bang Abeng. Apa yang mudah? Karena dan semuanya kan sering lihat jalan yang lurus. Nggak pernah kita minta jalan yang belok-belok kan? Lurus ya Bang jalannya. Saat ini kita boleh nih meminta jalan yang lurus nih. Jadi kita bicara tentang jalan Bang, tapi bukan tentang bagaimana kita teknisnya Bang, cukup yang ringan-ringan saja. Kita mungkin partisipatif ya sesuai tema kita. Bagaimana kita memberdayakan masyarakat desa kan Bang? Setuju. Nah, nih siapa nih kira-kira nih Bang yang akan kita undang kali ini? Pastinya ya harus tukang insinyur kan. Insinyur ya. Tapi kita harus Presiden udah jadi wakil gubernur. nah, kita harus ini dulu lah, harus tentukan temanya dulu Bang Seno ya, karena bagaimanapun masalah teknis apalagi tentang jalan ini kan kita perlu lebih detail ya. Dan tidak salah kalau kita harus mengundang orang yang tepat ya. Nah, teman-teman sahabat pemberdayaan, tema kita hari ini adalah membangun jalan, alokasi dan amanah. Nah, ini kita akan membedah tantangan jalan desa. Jalan desa ya. Ya. Dan untuk ini, untuk narasumber, nah ini kita orang yang yang selain berpengalaman sudah Mulyono, tapi kan? bukan sudah kenyang makan debu proyek, tapi juga punya hati pemberdayaan nih Bang Seno. Itu susah tuh. Udah kenyang makan proyek, nggak kenyang makan nasi gitu ya kan? Dan selain dia sudah membantu masyarakat mulai dari ujung jalan sana, kita juga pengen minta bantu nih membedah tentang jalan ya, baik dari spesifikasi sampai lubang-lubangnya nanti nih Bang Seno. Padahal sendiri cari lubang. Iya, langsung saja ini kita undang, sudah hadir di tempat kita insinyur berpengalaman dan pejuang pembangunan desa, Mas Haryono Sarjana Teknik. Apa kabar Mas Yono? Mas Yon atau Mas Kumis nih? Mas Yon. Mas Yon. Jadi kalau ada kumis harus dipanggil Pak Kumis gitu, Mas Yono. Iya, karena kami manggilnya Pak Kumis dulu. Oh, Bang Abeng. Jadi kami lebih banyak kenal Pak Kumis daripada Pak Yon itu. Iya. Oke, sebelum santai kita mungkin sampai dulu Mas Yon. Sudah ada kopi depan kita nih Bang Abeng. Oh. Oke, kita lanjut, ya. Mas Yon. Oke. Terima kasih Mas Yon atas kehadirannya dalam podcast Jejak Pemberdayaan ya, Mas Yon ya. Siap. Ya, mungkin sebelumnya seperti biasa Bang Abeng, kita minta narasumber kita untuk memperkenalkan diri di posisi sekarang serta pengalamannya selama ini sebelum kita mulai dengan diskusi kita. Silakan, Mas Yon. Ya, nama saya Haryono. Sebenarnya di proyek ini udah cukup lama juga ya. Sama itu dari tahun 95 itu udah kami kerja di proyek itu di. Tapi masih kalah dengan Nyonya Menir ya, sejak 1908 ya. Iya. Betul. Kemudian kalau di pemberdayaan itu kira-kira 10 tahunan ya, dari tahun 2005 sampai tahun 2014.
sudah 10 tahun. Kemudian juga habis itu seringnya pernah juga di kontraktor, kemudian juga di konsultan pengawasan. Wah, lengkap nih. Ini pakai lengkap nih Mas Eno. Iya, betul. Seorang insinyur, pernah di kontraktor, pernah di konsultan, punya hati, pemberdayaan. Itu apalagi komisi tebal, jarang ada konsultan komisi tebal gitu. Karena nggak cukup kami, nggak sempat untuk nuker dua lapor. Oke, Mas Yon. Ya, mungkin kita lebih spesifik Mas Yon ya. Kita bicarakan tadi tentang kata Bang Amin, tema kita adalah jalan desa. Nah, mungkin sebelum lebih mendalam, Mas Yon bisa bercerita tentang pengalaman. Selama ini kan Mas Yon mungkin banyak berada di desa di daerah hulu kan, kita kan, ya kita terkenal dengan daerah yang gambut Mas, atau curah hujannya tinggi. Nah, berdasarkan pengalaman Mas Yon, kira-kira bagaimana tantangan terberat dalam membangun jalan desa untuk daerah-daerah yang berada di daerah seperti ini, Mas Yon? Ya, sebenarnya kalau kita membangun jalan desa itu sebenarnya tuh kuncinya di tenaga teknisnya ya. Teknisnya ya? Nah, tenaga teknisnya. Kalau soal tanah gambut atau mungkin cuaca itu kan kondisi kan, kondisi alam memang seperti itu gitu kan. Ya, jadi sebenarnya itu kan ada cara-caranya untuk istilahnya itu untuk mengatasi itu kan. Jadi kalau tanah gambutnya itu tidak terlalu tebal ya kita buang saja. Gambutnya itu kita buang. Gambutnya dibuang. Di samping itu juga kondisi jalan ini apakah jalan kecil atau mungkin jalan yang cukup besar untuk akses jalan desa gitu kan beda kan ya. Atau perlu ada satu Bang Beng, perlu Doraemon berarti kan, alat pembawa ekskavator kan, berarti ekskavator langsung ada di desa itu kan, Kantong segala ya. lagi pakai nonton pakai semacam. Tapi biasanya kalau jalan-jalan kecil ya, misalnya jalan-jalan desa yang cukup kecil itu biasanya ya kita pakai papan-papan semperan gitu ya, Meeting lah istilahnya meeting kan. lah, kan. Itu dulu, kemudian baru ditimbun tanah gitu kan. Jadi intinya harus ada perlakuan khusus lah gitu ya, karena kan banyak ya udah sama aja semua tempat kita bangun jalan kan gitu kan. Iya, di samping itu memang anggarannya berapa gitu kan. Jadi situlah kita bisa menentukan mau kita apakan jalan ini gitu kan. Oke, berarti ini sudah masalah teknis ya. Jadi mungkin desa harus cukup beruntung ya kalau hadir Mas Yono ini tinjauan secara teknis terhadap kondisi tanah jalan ya. Tapi begini Mas Yon ya. Mungkin bagi sebagian orang jalan itu cuman ya apalah sekumpulan semen, batu, pasir ya. Tapi bagi orang lain itu mungkin suatu hal yang sangat penting kan, karena merupakan akses kan, akses ke dunia luar, akses untuk membawa hasil bumi, akses untuk menuju puskesmas, sekolah dan sebagainya kan. Tapi begini Mas, mungkin pernah kita dengar lah ya, justru sesudah pembangunan jalan itu malah timbul masalah gitu. Adalah merasa tanahnya kena jalan, adalah yang merasa ngapa ndak lewat di depan rumah dia, juga ada yang merasa ndak diajak nih musyawarah tiba-tiba sudah dibangun kan gitu kan. Nah, ini ya mungkin dari sisi dari sisi pendekatan sosial ya. Apakah harapannya dengan terbangun jalan ini justru jadi pemersatu, kok sekarang muncul konflik jadi pemecah gitu. Jadi muncul. Nah, ini kan kita pengen tahu nih, artinya bisa nggak dijelaskan potensi konflik yang mungkin timbul ya dalam sebuah pembangunan jalan nih? Iya, jadi sebelum mengarah ke itu, sebenarnya nih kalau kita membangun desa itu untuk bangun jalan itu sebenarnya anggarannya dulu. Kalau anggarannya kecil, kita pilih konstruksi yang seperti ini gitu kan pilihannya. Kalau konflik itu biasanya itu karena pertama tuh kurang sosialisasi. Masalahnya sosialisasi. Kemudian yang kedua itu biasanya soal upah. Jadi upah itu kadang-kadang dianggapnya nggak adil, kenapa ini segini. Tapi kalau misalnya dari awal itu kita ada sosialisasi, itu biasanya ya aman-aman saja gitu ya, dan masyarakat udah tahu. Kedua, kalau misalnya proyek itu dikerjakan secara swadaya dengan pola pemberdayaan masyarakat, nah itu masyarakat ini kan udah terlibat dari mulai perencanaan awal, dari mulai survei segala macam kan, kemudian
membuat perencanaannya, kemudian pelaksanaannya, upahnya berapa, dan memang transparan dari awal gitu loh. Memang kayaknya memang banyak masalah Bang Boy ya. Nah, saya tadi teringat dengan kata Mas Yon tadi bahwa kita mulai dengan dana, dan memang ini agak susah nih, apalagi sekarang dana desa ini semakin kecil untuk pembangunan infrastruktur Bang Abing. Tentu dalam perencanaan ini kita harus melibatkan sebaiknya orang desa, karena kita jalan desa nih maksudnya. Tapi kan tadi kembali kepada desa, tidak semua orang desa memiliki kapasitas. Nah, menurut Mas Yon, pengalaman Mas Yon, bagaimana sih sebenarnya perencanaan yang baik? Apakah memang harus orang desa yang kita latih, kemudian kita didik untuk menjadi tenaga yang memang siap pakai, kalau bisa di kecamatan, jangan di desa saja, tapi bisa di kecamatan, sehingga satu kecamatan bisa memakai dia. Atau seperti apa ya Mas Yon? Karena kalau insinyur saja seperti kita ini kan harus minimal 4 tahun kuliahnya itu Mas Yon, baru dia bisa jadi tukang insinyur. Itu pun kalau dia cepat, kalau dia lambat lebih lama. Nah, sementara kita bicara tentang orang desa yang mungkin ya SMP dan SMA misalnya kan. Nah, pola apa sebenarnya Mas Yon ini yang bisa diterapkan dalam program-program untuk sehingga perencanaan itu benar-benar ibaratnya ya, jalan itu ada jalan yang mereka butuhkan, bukan kata Mas Yon tadi, misalnya kita bangun, udahlah karena duitnya sedikit, kita buat aja lah. Nah, padahal sebenarnya di awal kita udah tahu nih, jalannya bakal nggak akan bagus karena duitnya sedikit tadi Bang Abeng. Nah, tapi kita ingin mutu yang bagus. Nah, seperti apa kira-kira Mas Yon mungkin bisa untuk perencanaan ini Mas Yon? Ya, jadi kalau kita untuk membangun jalan ini sebenarnya kan dari anggaran. Cuman di sini kan harus kita tahu bahwa anggaran kita ini terbatas, dan kita ini belum tahu berapa kilo yang harus dibangun gitu kan. Jadi yang pertama kita bikin bertahap karena anggarannya kecil gitu kan. Bertahap. Kita sesuaikan dengan anggarannya. Yang kedua, itu memang harus ada tenaga teknis. Nah, tenaga teknis yang cukup memadai untuk tingkat desa itu ya masih sangat kurang gitu ya. Nah, makanya harus ada pendampingan sebenarnya. Itu apa asalnya kenapa harus ada pendampingan ya Mas Yon ya? Karena pendampingan ini kan ya harus itu ya, dan sangat penting. Karena apa? Karena kan kita untuk membuat jalan ini kan harus ada survei, kemudian juga harus perencanaan, artinya membuat terap kan. Kemudian yang ketiga harus tahu juga soal mutu gitu loh, soal kualitas. Jadi kalau kita tidak ada RAB-nya, tidak ada rencana anggaran biaya, itu nanti susah kita dilacaknya gitu loh. Kita untuk memeriksa itu, pemeriksa juga akan semuanya kita kembali ke situ kan, kita pada RAB kan dasarnya kan. Jadi RAB itu kan nanti itulah ibaratnya kontraknya itu kan. Nah, itulah kontraknya. Jadi item-itemnya apa-apa yang akan dibangun di situ ada semua. Kemudian daftar harganya ada semua. Nah, ini gimana kalau misalnya tenaga teknisnya tidak ada gitu kan, asal belanja, asal ini kan agak susah. Waktu dilacak nanti pemeriksa ini. Yang kedua itu di samping pendampingan ya, pendamping ini dia pelatihan terhadap kader desa gitu loh. Nah, dari situlah mereka akan mengerti gitu kan. Dan istilahnya itu di situ kan kita harus ada apa ya, ada pembelajaran juga kepada masyarakat sehingga masyarakat itu tahu gitu loh. Jadi bahwa perencanaan jalan ini ya harus direncanakan dengan baik, kemudian ada rapnya, kemudian sampai pelaksanaannya gitu loh. Jadi tenaga teknis itu memang mutlak. Jadi memang Bang Seno ya, bahwa tenaga teknis pendamping atau tenaga pendamping secara teknis memang Harus perlu kan ya? perlu lah ya untuk menjaga kualitas dan mutu kerjaan. Tapi begini maksudnya, tadi kita sudah bicara anggaran, tadi kita bicara tentang apa kualitas ya. Nah, tapi ini kan tidak seindah apa cerita ya kalau sudah di lapangannya, tidak melulu tentang tentang jalan labil, tidak melulu tentang cuaca ekstrim misalnya kan, apalagi sekarang cuaca tidak boleh jadi alasan untuk menghambat pekerjaan secara teknis kan. Nah, pada saat itu kan kita dihadapkan sebuah dilema ya, bahwa realita pekerjaan harus cepat selesai nih, karena di situ ada tenggat waktu kan. Iya, sebenarnya kuncinya di tenaga teknis. Kembali ke tenaga teknis lagi. Nah, apa tuh kuncinya tuh? Yang kedua, ya artinya pada saat tenaga teknis harus ada, apa yang mesti dilakukan? ya tenaga teknis ini kan dia harus paham soal kualitas, dia harus paham soal pelaksanaan gitu kan. Jadi
yang kedua itu memang faktor cuaca. Tapi kalau misalnya curah hujan tinggi ya jangan bangun dulu gitu loh. Dihindari gitu. Memang harus dihindari. Kalau bangun jalan ini susah kita kalau udah hujan, curah hujan cukup tinggi. Kemudian untuk misalnya daerah-daerah yang terpencil gitu ya, itu ya kita jangan tanah pemadatan, di mana kita mau datangkan setumbal misalnya kan, itu kan juga susah. Jadi bagus kita rabat beton gitu kan. Terus untuk mengejar tenggat waktunya gimana tuh triknya? Biasanya kalau di dalam proyek itu kita udah ada time schedule-nya. Jadi jadwal pelaksanaan lah ya. Berarti makin panjang nanti Bang kalau kita masa teknis ini kan, ya, karena nggak cukup setengah jam gitu. Nah, cuma ya prinsipnya satu kejar ladaku kamu tangkap kan gitu. Artinya Bang Seno. Tahu artinya itu. Nah, cuma tadi kalau itu musim hujan nih, harusnya kita malah bisa ngejar target Bang. Karena kalau musim hujan pasti dia nepi. Nah, kalau nggak hujan kan kita lari, kita hujan dia lari kan. Kalau itu harusnya ya. Oke, Mas Ian, kita sepakat harus kuncinya ada pada tim teknis harus ada di desa nih Bang. Nah, bicara tim teknis desa ini kan ya memang berarti desa harus siapkan tenaga-tenaga muda nih. Kadang-kadang miris juga kita Mas Ian, karena sesama pelaku ya, Mas Ian mungkin kita juga pernah pengalaman Bang Abing. Kadang-kadang yang jadi tim teknis itu orang yang tua. Padahal kita nih maunya tim teknis ini awet di desa. Jadi apa yang kita latih secara kontinu itu bisa dimanfaatkan untuk paling tidak 10-20 tahun kan. Jadi kalau misalnya dia umurnya udah 50, udah 55 kan, berarti udah hampir expired itu Bang Amin kan. Nah ini mungkin pengalaman bagi bapak-bapak aparatur desa yang menonton, teman-teman pelak yang lain. Kalau bisa di desa siapkanlah anak-anak muda yang memang punya care dan kemauan untuk belajar. Nah tinggal kita juga mendorong pemerintah nih, supaya ada program lagi sekali lagi. Karena kuncinya kata Mas ini harus ada tenaga di desa. Dan saya setuju, artinya dia bisa mengawasi dan harusnya paham kan. Mendampingi itu kan. Nah, oke, kita selangkah lebih maju lagi setelah kita perencanaan yang baik, kemudian dibangunlah. Di samping itu juga mungkin perlu ada kelegoan terhadap masyarakat, Bang Amin. Ini masukan sedikit mungkin Mas Yon, karena kita lihat apalagi daerah kita yang banyak sungai, terutama Bang Amin. Kesulitan kita di samping dana, memang terlalu banyak jembatan yang harus dibuat, Bang Amin. Nah, tapi ini juga beban bagi masyarakat supaya bisa lebih memenang juga bagaimana pembangunan di desanya dengan biaya yang tadi kata Mas Yon sangat sedikit, bagaimana jalannya bisa bermanfaat. Oke, kita setelah perjalanan ke pelaksanaan kita Mas Yon. Nah, pelaksanaan kan kalau sekarang program pemberdayaan itu dilaksanakan oleh masyarakat. Nah, biasanya juga dalam pelaksanaan itu ada pengawasan Bang Bing. Dan itu masyarakat juga. Secara logika bagus tujuannya, artinya supaya ada pelaksana, ada pengawas kan. Tapi yang terjadi kadang-kadang jeruk makan jeruk, Bang Bing, itu yang pertama. Artinya apa nih Bang Seno? Ada keengganan, ada Ego sektoral. apa kata orang Jawa itu ekowu atau nggak enak gitu kan. Oh, Pak Kewu. Karena merasa satu kampung. Apalagi yang di ini pamannya. Nah, yang ngawas ini ponaannya kan. Nah, menurut Mas Yan, bagaimana sih sebenarnya pola perencanaan pengawasan yang baik dengan pelaksanaan yang baik? Apakah memang kita harus melibatkan masyarakat, atau misalnya kita harus lebih banyak memberdayakan lembaga yang ada Bang? Karena kita sebenarnya di desa itu ada namanya BPD, kemudian ada namanya EKMD pelaksana, tapi kok setiap program tidak pernah terlibat nih Bang Abing. Harus bentuk KKM sendiri, harus bentuk pelaksana sendiri, sehingga lembaga yang ada ini malah nyaris tidak berfungsi, Mas Yon. Nah, menurut Mas Yon, pengalaman kita nih bagaimana sebenarnya pola pelaksanaan yang baik dan pengawasan yang baik supaya yang melaksanakan tenang, yang mengawasi juga tenang. Ya sebenarnya kalau yang tenaga-tenaga muda seperti kader desa lah ya, kader desa ini bisa diambilkan juga dari Karang Taruna, tetapi sebenarnya memang harus ada pelatihan. Kemudian siapa yang melatih? Ya pendamping-pendamping desa tadi gitu loh. Itu sebenarnya. Jadi disitulah ada pembelajaran kepada masyarakat gitu ya, kepada kader-kader desa supaya mereka dalam pelaksanaan maupun dalam pengawasan tahu gitu loh. Bahkan dari perencanaan dulu, dia dari perencanaan juga ikut terlibat, kemudian dalam pelaksanaan ikut, dalam pengawasan dia mereka tahu gitu loh. Karena di sini kan ada dua jenis, belum tentu proyek itu dikerjakan oleh pemberdayaan masyarakat secara pemberdayaan gitu kan. Kalau dikerjakan oleh kontraktor, ya itu memang tanggung jawabnya di kontraktor.
kan kontraktor pastinya ada tenaga teknis gitu kan. Tapi kalau misalnya proyek yang swadaya masyarakat, ya tanggung jawabnya di kepala desa, kemudian kepala dusun gitu kan, termasuk aparat desa gitu kan, kemudian warga masyarakat. Ini maksudnya ngambil jatah saya nih. Saya belum banyak pembelaan, dia udah jawab nih. Sudah. Jadi gini, ini udah dijawab juga ya. Tapi kita mau refleksi juga lah ya. Tadi sahabat pemberdayaan juga sudah kita dengar sama-sama lah ya bahwa memang kehadiran pendamping teknis ya di desa itu penting ya, karena terkait dengan kualitas, anggaran. Tadi juga kita bicarakan masalah tenggat waktu gitu. Ya RAB ya, rencana anggaran biaya dan lain-lainnya. Jadi menjadi sangat penting, tidak boleh tidak kan gitu kan. Ini juga harus menjawab kebutuhan bahwa pendamping teknis di setiap pekerjaan fisik di desa menjadi penting. Ini juga ada kaitan dengan ini ya Pak Seno. Ini kan kisah klasik ya, kalau kita bicara jalan kan, wah tahun pertama jalannya bagus itu kan. Tahun kedua udah agak kedau-kedau, udah tahu ya, agak banyak retanya. Tahun ketiga sudah jadi kolam lele gitu kan. Nah ini jadi timbul pertanyaan, ini mau bangun jalan atau mau bangun kolam lele gitu kan. Nah ini mungkin Mas Yun bisa memberikan apa nasihat lah ya. Saya sering bilang nasihat lah, kenapa? Karena ini paling sering gak ketemu ya. Dan akhirnya muncul semacam apa, semacam dugaan. Nah ini jangan-jangan sengaja nih, supaya apa? Supaya keluar lagi anggaran kan. Nah ini kan menjadi mubazir ya, anggaran diberikan untuk satu pekerjaan yang sama kan. Demikian terus terulang kan. Jadi semacam ada agenda tersembunyi gitu ya. Sehingga apa? Sehingga kita cuma fokus pada pelaksanaan, tapi lupa pada perawatan. Nah ini mungkin bisa diceritakan nih Mas Yono, apakah memang benar seperti ini bisa terjadi, pernah terjadi, atau bagaimana mengantisipasi supaya tidak terjadi hal seperti ini? Oke ya, jadi kalau jalan itu sebenarnya kan memang tadi dikatakan harus ada perlakuan khusus gitu ya waktu membangun jalan kan. Iya, makanya kuncinya di tenaga teknisnya, kemudian juga pemahaman dari kadesnya, kemudian termasuk aparat desanya. Kalau mereka ini sudah sadar bahwa mereka pengen membuat jalan yang bagus gitu kan, ya harus sama-sama komit masalah kualitas gitu loh kan. Jadi maksud Mas Yun nih Bang Seno itu tidak bisa ditawar-tawar lagi nih, kehadiran tenaga teknis wajib ini sepertinya ini. Orang mungkin agak sedikit berkembang nih pemahaman kita dengan Mas Yoni. Nah, karena kan memang betul kata Mas Yoni, ada pembangunan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga dan oleh kontraktor. Kemudian ada dan pembangunan dilakukan oleh pihak desa. Tadi kita udah bicara tentang perencanaan, udah bicara tentang pelaksanaan, udah bicara tentang pengawasan. Oke, anggaplah semua itu sempurna, perfect. Mulai dari perencanaannya, mulai dari perencanaannya, mulai dari pengawasannya. Selesai gunting pita, kemudian diresmikan oleh Pak Kades, dan kata Bang Menteri harus dipelihara. Jangan sampai jalan yang dibangun masyarakat tadi ini rusak. Kembali ke dana pemeliharaan. Kalau tadi bagus, kemudian dana peliharaan. Mas Yun, setahu saya ini Mas Yun, atau setahu Mas Yun, ada tidak memang undang-undang mengamanahkan dalam setiap pembangunan jalan desa itu ada pemeliharaannya. Kalau kontraktor kan jelas Mas Yun ya, ya Bang Ambing ya, ada masa pemeliharaan. Tergantung ada yang 365 hari, ada yang 100 hari. Nah, kalau jalan di desa ini maksudnya pernah ada. Kalau misalnya tidak ada, apakah memang perlu dilakukan untuk dimasukkan dalam ADD nih, Bang Abeng, untuk perbaikan agar ketika terjadi kerusakan, aparat desa tidak bingung lagi, rupanya ada nih. Ya, kalau jalan desa sebenarnya itu, kalau untuk pemeliharaan itu tergantung dari masyarakatnya ya. Ada juga masyarakat yang mereka sudah sadar gitu ya, artinya kan kesadaran mereka udah bagus, jadi begitu ada kerusakan, maksudnya kan kondisi jalan ini kan tidak semuanya langsung rusak. Ya, spot-spot lah yang rusaknya. Biasanya kan spot-spot, kondisi-kondisi tertentu lah gitu kan, misalnya ada misalnya bau jalan yang longsor gitu kan, misalnya ada yang lain, itu segera ada perbaikan secara swadaya gitu. Kemudian kalau masyarakat ini kita udah sadar itu ya untuk perbaikan itu, disitulah jalan itu bisa jadi awet dan tahan lama gitu kan. Jadi tadi kita udah bicara tentang pelaksanaan, sudah bicara tentang pengawasan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan. Nah,
sekali lagi berdasarkan pengalaman Mas Yon sebagai pendamping desa, sebenarnya apa sih yang dikatakan berhasil desa itu berhasil? Apakah Bang Abeng itu asal ada, kemudian sesuai, walaupun 2-3 bulan kemudian menjadi rusak, atau dia selesai bangun kemudian bisa dilaksanakan dengan baik, atau lebih bagus selesai bangun dilaksanakan punya lagi tenaga yang siap untuk bekerja memelihara secara swadaya seperti itu, Mas. Ya sebenarnya kalau untuk pemeliharaan jalan ini kan, itu kan tergantung Bukan kepada- benar ini, artinya pembangunan yang berhasil itu sebenarnya pembangunan bagaimana ini? Mulai dari Pertama, perencanaan sampai dengan sesuai dengan rencana, Hmm. sesuai dengan yang direncanakan. Kan kita kan, Siap. makanya kita harus ada RAB dulu. RAB yang Nah, kalau kita RAB-nya, kemudian di situ kan kita kan ada time schedule-nya juga, kemudian di situ juga makanya tenaga teknisnya harus mengerti soal mutu gitu loh, soal kualitas gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya jalan itu umurnya panjang, pengelolaannya transparan, kualitasnya bagus gitu kan. ya. Nah, itu indikator-indikatornya untuk Menjadikan pembangunan itu itu berhasil. berhasil gitu kan. Jadi memang panjang nih Bang Abeng. Ya, jadi sangat apa ya, membuka wawasan kita lah ya Bang Seno ya. Jadi kalau ada yang berujar bahwa jalan desa itu adalah urat nadi pembangunan, saya pikir tepat sekali. Tapi dengan catatannya dilakukan seperti yang bisa disampaikan oleh Mas Haryono tadi kan. Ya, ini harus mampu diterapkan nih Bang Seno seperti ini. Iya, kawan-kawan di desa juga harus sepakat bahwa pembangunan itu harus dimulai yang baik itu dari perencanaannya bagus, pelaksanaannya bagus, kemudian pengawasannya bagus, Mutu, kemudian pemeliharaannya juga bagus. mutu juga bagus. Ya, hasil pelaksanaan kan tadi kan. Nah, jadi semuanya memang butuh kerjasama yang baik untuk semua hal ini, Bang Beng. Baik pemerintahan desa, baik masyarakat desa, untuk merasakan bagaimana nanti sama-sama menggunakan jalan desa yang baik dan mantap untuk mereka. Karena perencanaan yang baik harus melibatkan semua pelaku desa. Jangan takut untuk melakukan kesalahan, karena dari kesalahan kita akan mendapatkan perbaikan, Bang Beng. Ya. Sekali lagi sudah kita cukup Bang Abeng, karena ini menarik nih kalau kita sambung nih panjang ceritanya kan. Ya, saya hanya mengingatkan saja kawan-kawan, bermimpilah dalam hidup ini, tapi jangan hidup dalam mimpi. Nah, karena itu akan berbahaya Bang Abeng. Yang tadi mulailah dengan yang kecil-kecil, karena dari kecil itu nanti akan berkembang menjadi yang besar. Dan juga sahabat pemberdayaan ya, bahwa pemberdayaan sejati itu tidak cuma ketika masyarakat ikut menggenggam nih skop pembangunan, tapi mereka bukan jadi penonton dari pinggir jalannya. Ya, masyarakat harusnya menjadi aktor utama dalam pembangunan. Oke, daun ubi, daun talas. Artinya Bang, Itu contoh tumbuh-tumbuhan. Ketemu kembali dalam episode yang ke-11 dalam podcast Jejak Pemberdayaan. Oke, itu intinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dopo Diartono. saya Abeng. Saya Haryono. Salam pemberdayaan.